Selamat berjumpa lagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kerucut. Kita perhatikan di sini ada gambar kerucut. Kerucut hanya memiliki dua sisi, yaitu alasnya berupa lingkaran, kemudian ini adalah berupa bidang lengkung yang disebut sebagai selimut kerucut. Kemudian rusuknya hanya ada satu, ini rusuknya, yaitu berupa pinggiran lingkaran ini. Kemudian titik sudut hanya ada satu, yaitu di sini T. Kemudian unsur-unsur pada kerucut, ya, ini adalah O ke B, O ke A dinamakan jari-jari kerucut. Kemudian O ke T ini adalah tinggi kerucut. Kemudian panjang B ke T atau A ke T dinamakan garis pelukis. Kita kasih simbol S. Selanjutnya, kalau A ke B, tentu kita tahu ini adalah merupakan diameter. Baik, akan kita tulis, ya. Jari-jarinya atau R-nya adalah OA dan AB, kemudian diameternya adalah A ke B, berikutnya adalah tingginya ini T ini atau OT, kemudian garis pelukisnya ini garis pelukis, ini garis pelukis, kita kasih simbol S, ya kan, atau AT, dan BT merupakan garis pelukis. Baik anak-anak, berikutnya akan kita pelajari tentang luas permukaan kerucut. Nah, perhatikan anak-anak, ini adalah gambar kerucut. Luas permukaan kerucut itu berarti luas alasnya tadi berupa lingkaran, ya kan? Kemudian ini adalah selimutnya. Sekarang akan kita buka dulu. Ini adalah kerucut dengan jari-jarinya R dan tingginya T. Kemudian untuk mencari luas permukaannya, ini akan kita buka. Yang bawahnya adalah berupa lingkaran. Kemudian selimutnya ini, kalau kita iris, kemudian kita buka, akan menjadi seperti ini. Iya, akan menjadi juring lingkaran, ya. Nah, jadi luas permukaan kerucut itu sama dengan luas alasnya lingkaran ditambah dengan luas selimutnya yang berupa juring lingkaran. Yang kalau pada kerucut ini adalah menjadi garis pelukisnya, tapi setelah kita buka jadi juring, maka yang tadinya adalah garis pelukis, maka nanti di sini akan menjadi jari-jari juring. Baik, akan kita geser anak-anak. Iya, kita pisahkan ya. Jadi luas permukaan kerucut ini sama dengan luas alasnya ini berupa lingkaran ditambah ini ya. Dengan ini jari-jarinya adalah S ya, S. Berikutnya ini adalah sama dengan selimut kerucut yang luasnya kita belum tahu. Kemudian dari sini adalah berupa busur ya, berupa busur. Ini panjangnya sama dengan keliling lingkaran ini. Keliling lingkaran kerucut dengan jari-jari R. Berarti panjang dari sini kemari, panjang busur ini adalah 2 BR. Nah, untuk yang alasnya kita sudah tahu luasnya. Karena jarinya R ya, maka luas lingkarannya adalah PR kuadrat. Sekarang kita akan mencari luas selimut kerucut. Baik, akan kita buat lingkaran seperti ini. Ini adalah juring ya. Kemudian adalah busurnya. Untuk menentukan luas selimut kerucut akan kita gunakan perbandingan luas juring ini atau selimut kerucut ini kita bandingkan dengan luas lingkaran ya, sama dengan panjang busur ini per keliling lingkaran.
di mana lingkarannya ini adalah jari-jarinya adalah S. Baik, kita tulis luas limut kerucut per luas lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Kita akan mencari luas limut kerucut. Luas limut kerucut per PS kuadrat, karena jari-jarinya adalah S. Sehingga luas lingkarannya adalah S kuadrat. Sama dengan panjang busur. Panjang busurnya kita sudah tahu yaitu 2πr, karena panjangnya sama dengan keliling alas kerucut di sana. Kemudian keliling lingkaran ini, ya ini adalah 2πs. Berikutnya adalah yang PS kuadrat akan kita pindahkan ke sana, sehingga dapat kita tulis seperti ini, 2πr kali PS kuadrat per 2πs. Yang 2 dengan 2 boleh kita coret, P dengan P kita coret, ini ada S, di sini ada S kuadrat. Kita coret, yang bawah habis, yang atas masih ada S satu saja, ya, ada S. Sehingga kalau kita lihat di sini tinggallah R, P, dan S. Sehingga kalau kita kalikan, R kali P kali S akan menjadi PRS. Nah, inilah anak-anak rumus luas limut kerucut, ya. Ini luasnya adalah PRS, luas limut ini. Sehingga luas permukaan kerucut akan sama dengan luas alasnya PR kuadrat ditambah dengan luas limutnya PRS. Ya, kita tulis luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas limut sama dengan PR kuadrat ditambah PRS. Atau boleh ditulis PR kali R ditambah S, ya. PR kali R adalah PR kuadrat, PR kali S adalah PRS. Gimana anak-anak? Ngerti kan? Baik, kita lanjutkan dengan soal tentang luas permukaan kerucut. Contoh soal yang pertama. Panjang jari-jari alas sebuah kerucut 3 cm. Jika tinggi kerucut tersebut 4 cm dan nilai Pi-nya adalah 3,14, hitunglah yang A luas limut kerucut, yang B luas permukaan kerucut. Baik, alternatif penyelesaiannya adalah luas limut kerucut itu rumusnya adalah tadi sudah PRS. P-nya 3,14 sudah ada nih. R-nya adalah 3. S-nya belum ada. Karena di sini yang diketahui adalah tinggi. Nah, sekarang akan kita cari S-nya. Perhatikan. Jari-jarinya 3, tingginya 4. S-nya, nah kita perhatikan. Ini ada segitiga siku-siku. Maka akan kita gunakan teorema atau rumus Pythagoras bahwa S kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan 9 tambah 16. S kuadrat sama dengan 25. Maka S-nya sama dengan akar 25, itu sama dengan 5. Jadi panjang garis pelukisnya adalah 5. Nah, sekarang kita baru bisa mencari luas selimut kerucutnya, yaitu P kali R kali S sama dengan 3,14 kali R-nya 3 kali S-nya 5. Sehingga kalau kita hitung akan menjadi 47,1 cm persegi. Kemudian luas permukaan kerucut yang B. Ya sudah, kita sudah tahu luas limutnya, akan kita cari luas alasnya. Karena luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas limut. Yang luas alasnya berupa lingkaran, itu berarti PR kuadrat. Yang luas limutnya PRS, sudah tahu nih 47,1. Sekarang kita hitung yang luas alasnya 3,14 kali 3 kali 3 ditambah ini PRS-nya sudah tahu, luas limitnya sudah tahu. Kita hitung yang
luas alasnya adalah 28,26 ditambah luas selimutnya adalah 47,1 sehingga jumlahnya menjadi 75,26. Gimana anak-anak? Gampang tuh kan? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 2, sebuah kerucut dibuat dari selembar karton yang berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 270 derajat dan panjang jari-jari 12 cm. Hitunglah yang A, panjang jari-jari alas kerucut, yang B, tinggi kerucut. Baiklah anak-anak, alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita buat sketsa gambarnya dulu. Ini adalah karton dengan sudut pusatnya adalah 270, jari-jarinya 12 cm. Akan kita buat sebuah kerucut yang semula pada juring atau karton tadi 12 merupakan jari-jari, tapi setelah kita bentuk atau kita buat kerucut maka akan menjadi garis pelukis 12. Yang ditanya adalah jari-jarinya dan tingginya. Baik, akan kita kerjakan bahwa luas selimut kerucut bidang lengkung ini itu luasnya sama dengan luas karton ini, ya, sama dengan luas karton. Ya. Kemudian luas selimut kerucut itu sama dengan PRS. PRS ya, luas selimut kerucut sama dengan PRS. R-nya adalah R jari-jari pada kerucut. Kita misalkan R2. Luas kartonnya itu sama dengan ini 270 derajat per 360 derajat dikalikan dengan PR kuadrat dikalikan dengan luas seluruhnya, yaitu P kali R. Kita anggap ini adalah R-nya R1. Jadi R1 kuadrat. Sehingga P-nya ya P, R2-nya, R2 itu berarti jari-jari kerucut. Akan kita cari S-nya 12. Ini kan S-nya 12. Sama dengan yang 270 per 360 adalah 3/4. Yang P ya P, yang R1-nya, ini kan karton. R1, jari-jarinya adalah 12, berarti kali 12 kali 12. Ini adalah bentuk perkalian, yang kanan juga perkalian semua. Maka P boleh kita coret. Kemudian 12 juga boleh kita coret, 12 dengan 12. Yang P dengan P tadi. Kemudian 4 dengan 12. 4 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 adalah 3. Sehingga kalau kita perhatikan di sini kelihatan bahwa R2 berarti jari-jari kerucut sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Ya. Jadi jari-jari alas kerucutnya adalah 9 cm. Berikutnya yang B, tinggi kerucut. Nah, sudah tahu kita sini adalah 9, ini adalah 12. 9, 12. Maka T-nya sama dengan, kita gunakan rumus Pythagoras, T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Sama dengan S-nya adalah 12 kuadrat dikurangi dengan 9 kuadrat. 144 dikurangi 81 sama dengan 63. Ini adalah T kuadrat. Kalau begitu, T sama dengan akarnya 63. 63 itu sama dengan 9 kali 7. Yang akar 9 adalah 3. Yang akar 7 ya akar 7. Menjadi 3 akar 7 cm. Itu adalah tinggi kerucutnya. Atau boleh kita tulis, kita hitung. Akar 63 itu adalah 7,9. Ya.
Karena kalau akar 64 kan 8, berarti 63 ya sekitar 7,9. Baiklah anak-anak, barangkali ini pelajaran kali ini yaitu tentang luas permukaan kerucut. Semoga bermanfaat.